Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu jalanan lintas utara Jawa terlihat lengang. Lampu jalan berderet redup, hanya sesekali terdengar deru mesin truk besar yang melintas. Dari kejauhan, sebuah truk kontainer dengan logo Siba Surya melaju perlahan, menjaga stabilitas di tikungan panjang. Sopirnya bukan pria berbadan besar seperti yang biasa orang bayangkan, melainkan seorang gadis muda berwajah teduh, berusia sekitar 23 tahun. Namanya Rani. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan jalanan karena ayahnya juga seorang sopir truk. Namun setelah ayahnya sakit-sakitan, Rani memberanikan diri mengambil alih setir demi menghidupi keluarga. Meski sering dipandang sebelah mata karena profesinya yang jarang digeluti perempuan, ia sudah terbiasa menghadapi cibiran, namun malam itu berbeda. Saat truknya melintas di sebuah pos jalan sepi, beberapa polisi menghentikan laju kendaraan. Dari cara mereka bersandar dengan santai, rokok masih menyala di tangan, Rani sudah bisa menebak. Razia dadakan yang penuh aroma pungli. Turunin. Cek surat-surat. Salah satu polisi berperut buncit melambaikan senter. Rani meminggirkan truknya dengan tenang. Ia tahu semua suratnya lengkap. Namun yang membuatnya gelisah adalah sikap para polisi itu yang terlihat arogan. Begitu ia turun, tatapan melecehkan langsung mengarah kepadanya. Wah, sopir truk cewek? Baru kali ini gua lihat. Kamu pasti sopir bayangan, ya? Mana SIM-nya? Ujar salah satu dari mereka sambil menyeringai. Rani mengeluarkan SIM dan surat jalan dengan sopan. Tapi polisi itu hanya melirik sekilas, lalu menyelipkan berkasnya ke balik rompi. Lengkap sih lengkap, tapi kalau nggak ada uang rokok ya bisa panjang urusannya. Apalagi kamu cewek sendirian, rawan lo di jalan. Gimana kalau kita temani semalam? Ucapnya sambil terkekeh, membuat teman-temannya ikut tertawa. Rani menarik napas panjang. Ia sudah sering mendengar cerita tentang oknum seperti ini, tapi baru kali ini mengalaminya sendiri. Wajahnya tetap tenang, meski di dalam dadanya mulai mendidih. Ia tahu, kalau mereka keterlaluan, dia tak akan tinggal diam. Di balik jaketnya, ada bekal pengalaman bela diri yang ia pelajari sejak SMA. Malam itu, polisi-polisi arogan itu belum tahu dengan siapa mereka sedang berurusan. Mau saya lanjutkan ke bagian 2, di mana Rani mulai diperlakukan kasar dan akhirnya membuat polisi arogan itu menyesal? Bagian 2, arogansi yang kebablasan. Rani berusaha tetap tenang ketika salah satu polisi berperut buncit itu mendekat lebih rapat. Bau rokok dan alkohol tercium jelas dari mulutnya. Ia menepuk-nepuk map surat jalan Rani, seolah-olah ia yang berhak menentukan kelanjutan perjalanan. Kalau mau aman, kasih saja uang jaga malam. Kamu bawa truk gede gini, pasti isi muatannya mahal kan? Ucapnya dengan nada menekan. Rani menatap lurus tanpa gentar. Pak, semua surat saya lengkap. Kalau memang ada pelanggaran, silakan ditilang resmi. Jangan dipersulit. Kalimat itu membuat suasana tegang. Polisi lain yang sejak tadi dia mulai mendekat, mengitari Rani seperti kawanan serigala. Salah satunya menyorotkan senter ke wajah Rani sambil tertawa mengejek. Cie, galak juga sopir cewek ini. Kalau nggak mau nurut, bisa kita tahan sampai pagi. Loh. Salah seorang lagi bahkan berani menyentuh lengan Rani dengan kasar, mencoba menariknya mendekat. Udahlah, ikut kita ke pos. Malam panjang, masih bisa kita urus di dalam. Rani yang sejak tadi menahan diri akhirnya kehilangan sabar. Ia menepis tangan kasar itu dengan cepat, membuat polisi tersebut terhuyung. Jangan sentuh saya, Pak.
Saya sopir resmi, bukan orang yang bisa seenaknya diperlakukan. Polisi buncit itu langsung marah. Ia merasa harga dirinya dijatuhkan oleh seorang gadis. Dengan suara lantang ia berteriak, "Kurang ajar. Sopir truk aja sok berani. Malam ini gua ajarin kamu biar tahu siapa yang berkuasa di jalan." Dua orang polisi lainnya langsung maju, berniat mendorong Rani ke arah pos kecil di pinggir jalan. Namun, yang tak mereka sangka, tubuh ramping Rani ternyata lincah dan berotot hasil kebiasaan mengangkat barang serta latihan bela diri. Dengan satu gerakan cepat, ia merunduk, lalu menendang kaki salah satu polisi hingga terjatuh. Yang lain mencoba meraih bahunya, tapi Rani memutar badan dan menghantamkan sikunya ke perut pria itu. Dalam hitungan detik, dua polisi sudah terkapar meringis kesakitan di aspal. Wajah polisi buncit yang jadi pemimpin mereka memerah menahan malu. "Sialan, kamu cari mati, ya?" teriaknya sambil meraih tongkat besi di pinggir pos. Rani menatap tajam, kakinya sudah siap bertahan. Malam itu, jalanan yang tadinya sepi akan jadi saksi bagaimana seorang gadis sopir truk menghadapi oknum arogan yang salah pilih korban. Mau saya teruskan ke bagian 3, di mana pertarungan mulai memuncak dan polisi arogan benar-benar dibuat tak berdaya? Angin malam bertiup kencang, menyapu dedaunan kering di pinggir jalan. Rani berdiri tegak dengan napas teratur, sementara tiga polisi sudah tergeletak setengah bangun, meringis kesakitan. Namun, pemimpin mereka yang berperut buncit justru makin marah, urat lehernya menegang, tangannya menggenggam tongkat besi. "Berani sekali kamu. Cewek sok jagoan berhadapan sama polisi. Malam ini, gua pastikan lo nyesel," teriaknya lantang. Ia menyerang dengan ayunan keras ke arah kepala Rani. Namun dengan sigap, Rani menunduk dan memutar tubuh, membuat pukulan itu meleset dan menghantam udara kosong. Suara "wus" terdengar jelas. Tak berhenti sampai di situ, polisi itu mencoba kembali menyerang dengan tusukan tongkat ke arah perut. Rani melangkah ke samping, meraih tongkat itu, lalu memutarnya cepat. Dengan tenaga penuh, ia menendang perut si polisi buncit hingga pria itu terjengkang mundur, jatuh menabrak papan pos. "Ugh!" teriaknya kesakitan, tongkat terlepas dari tangannya. Dua polisi yang sebelumnya sudah tumbang mencoba bangkit dan menyerang lagi. Namun Rani tak memberi kesempatan. Dengan gerakan cekatan, ia meraih tongkat yang tergeletak, lalu mengarahkannya ke dada salah satu polisi. Sekali dorong, polisi itu tersungkur kembali, mengadu keras. Polisi lain berusaha melayangkan pukulan ke wajah Rani, tapi gadis itu menangkis dengan lengan kirinya, lalu menghantamkan tongkat ke betis pria itu. Seketika polisi tersebut jatuh berlutut, wajahnya pucat menahan sakit, hening sesaat. Hanya suara napas kasar para polisi yang masih tersisa. Rani menatap mereka satu persatu. Matanya tajam penuh amarah. "Kalian pikir semua sopir bisa dipermainkan? Salah besar. Saya mungkin perempuan, tapi bukan berarti bisa seenaknya kalian lecehkan. Ini jalan umum, bukan jalan pribadi kalian." Polisi buncit mencoba bangkit, namun kakinya gemetar. Ia memandang Rani dengan campuran marah dan takut. Baru kali ini ia berhadapan dengan seorang sopir yang berani melawan, apalagi seorang gadis. Malam itu, di jalan sepi, reputasi mereka runtuh hanya dalam hitungan menit. Dan yang lebih menyakitkan, mereka dipermalukan bukan oleh pria bertubuh kekar, tapi oleh seorang gadis muda sopir truk Siba Surya. Mau saya teruskan ke bagian 4, di mana polisi arogan itu mencoba cara licik dengan menghubungi rekannya lewat HT, membuat situasi makin panas. Bagian 4.
Panggilan bala bantuan dengan tubuh gemetar dan wajah memerah karena malu. Polisi buncit itu meraih HT, Hendy Talkie, yang terselip di sabuknya. Suaranya terdengar serak tapi penuh amarah. Unit 2, Unit 2. Cepat ke pos 3. Ada sopir truk cewek bikin ribut. Tangkap sekarang juga, teriaknya. Napasnya masih tersengal, suara berisik dari HT terdengar menjawab, siap. Dalam 5 menit sampai. Rani langsung tahu apa yang akan terjadi. Polisi arogan ini tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Mereka akan memanggil lebih banyak orang untuk mengeroyoknya. Ia menatap tajam ke arah polisi buncit itu. Jadi kalian pikir bisa menutup-nutupi kesalahan dengan cara keroyokan, ya? Silakan panggil siapa saja. Saya tidak takut. Kata-kata itu membuat polisi buncit makin naik pitam. Kurang ajar. Nanti kita lihat siapa yang tumbang. Tak lama, suara sirene samar terdengar mendekat dari arah tikungan jalan. Lampu merah biru berputar, menandakan mobil patroli datang. Beberapa warga yang kebetulan lewat dengan motor berhenti dari kejauhan, penasaran dengan keributan yang terjadi. Mereka berbisik-bisik, mulai merekam dengan ponsel dari kejauhan. Rani menarik napas panjang. Ia tahu situasi ini bisa berbahaya. Tapi di sisi lain, semakin banyak saksi justru akan membuka kedok para oknum itu. Ia menggenggam tongkat besi yang tadi terjatuh, siap jika harus kembali melawan. Mobil patroli berhenti dengan kasar. 4 polisi turun tergesa. Wajah mereka penuh kesombongan karena merasa jumlah mereka lebih banyak. Apa ini ribut-ribut? Cuma sopir cewek? Masa kalian gak bisa bersin sendiri? Sindir salah satu dari mereka sambil tertawa mengejek rekannya yang sudah terkapar. Polisi buncit menunjuk Rani dengan tangan bergetar. Itu dia. Cepat tangkap. Dia sudah berani melawan petugas. Rani mendengus pelan, menatap ke arah 4 polisi baru itu tanpa gentar. Petugas? Atau preman berseragam? Kata-kata itu seketika membuat suasana semakin panas. Warga yang menonton dari jauh bersorak kecil, beberapa bahkan bersuara. Betul tuh. Jangan mentang-mentang polisi bisa seenaknya. Polisi-polisi baru itu semakin geram. Mereka maju perlahan, mengurung Rani di tengah lingkaran. Malam yang tadinya hening kini berubah menjadi arena pertempuran yang tak terelakkan. Mau saya lanjutkan ke bagian 5, di mana Rani dikeroyok ramai-ramai namun justru menunjukkan kemampuan bela dirinya yang mengejutkan semua orang?